Halo sobat, selamat datang di channel AATA Team. Pahami 4 syarat khusus dan pahami juga 4 syarat utama. Untuk apa 4 syarat khusus dan 4 syarat utama ini? Nanti akan saya jelaskan setelah yang berikut ini. Empat syarat khusus, kalau kita memahami 4 syarat khusus dan 4 syarat utama, ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang punya warung sepi. Coba Anda terapkan kalau warung Anda sepi, warung Anda tidak rame, warung Anda gitu-gitu aja. Pahami 4 syarat ini, maka saya yakin di kemudian hari warung Anda akan rame, warung Anda akan maju dan berkembang. Yang pertama, kita akan menerangkan tentang memahami 4 syarat dulu, yaitu syarat yang pertama, kita harus di jualan ini, dibuka toko ini, kita harus memahami dulu situasi target gitu. Situasi target market. Jadi target marketnya itu kita harus tahu dulu. Kita di lingkungan mana, harus tahu dulu target marketnya. Kita mau jualan apa. Dalam arti kita harus memahami lingkungan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar kebanyakan anak-anak, itu saya sarankan lebih baik kita jualan mainan. Kalau di lingkungan Anda itu banyak masyarakat seperti orang tua biasa, ya kita tentunya saya sarankan kita buka sesuai kebutuhan mereka, ya seperti kita buka sembako diantaranya gitu, oke? Dan misalnya di lingkungan Anda itu di lingkungannya anak-anak gaul, anak-anak mahasiswa, pemuda, pemudi, banyak pemudanya atau pemudinya di sana, ya saya sarankan kita berjualan sesuai kebutuhan mereka, ya seperti kita jualan pulsa, seperti kita jualan make up dan lain sebagainya, tentunya yang cocok buat anak muda tersebut. Oke, itu yang pertama, syarat yang pertama seperti itu. Jadi kita harus tahu target market. Oke, yang kedua, setelah kita tahu, baru kita membangun usaha, baru kita membangun toko. Diusahakan toko yang kita bangun ini itu harus steril tempatnya gitu kan. Itu enggak harus steril. Dalam arti kita harus bersih, harus rapi, harus nyaman, enak dipandang, seperti itu. Karena warung yang bersih, rapi itu akan rame pengunjungnya. Oke, pengunjung nggak mau kalau tempat kita kotor. Pengunjung nggak mau kalau tempat kita tidak nyaman, tidak bersih. Oke, itu yang kedua. Syarat yang kedua, pahami, harus bersih. Yang ketiga, setelah dibuka usahanya, usahakan pegawai kita atau diri kita sendiri yang melayani pembeli, kita pelayanan itu harus menarik gitu. Harus menarik kepada pembeli. Dalam arti menarik di sini kita harus ramah, tamah, menggembirakan, tersenyum, murah senyum. Nah, murah senyum di sini bukan berarti kita cinta kepada pembeli. Pembeli datang cewek cantik, kita murah senyum. Yang jelek datang, kita biasa aja, nggak murah senyum. Jangan begitu. Jadi kita harus pukul rata. Semuanya harus pukul rata. Mau cantik, mau nggak cantik, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, anak-anak, siapapun kita pukul rata. Kita layani dengan menarik, dengan senyuman. Oke? Dan biasanya pembeli ini suka disanjung. Biasanya pembeli ini sangat suka disanjung gitu, ditinggikan. Dalam arti begini, kalau ada pembeli, ya kita bilang, "Bos, mau beli apa?" "Oke, siap bos." Ya seperti itulah. Itu diantaranya trik itu dia. Nah, itu diantaranya triknya kita harus bilang bos ke pembeli. Karena kalau disanjung mereka senang. Oke? Itu diantaranya. Yang keduanya, diantaranya biar pembeli itu senang, itu saya sarankan kita harus tahu dan kenal kepada pembeli. Dalam arti pembeli yang datang ke kita, setidaknya jadikan pembeli itu jadikan langganan. Kita harus tahu dulu nama. Beda ceritanya kalau orang yang datang ke kita, kita sapa dengan panggilan mas atau mbak. Dan kalau kita sudah kenal, kita bisa panggil nama. Oke? Panggil nama seperti halo John, halo Gerard, halo Angel, mau pesan apa? Nah, seperti itu akan lebih enak gitu, kayak saudaranya itu mengikat gitu. Jadi mereka akan balik lagi dan balik lagi. Oke? Itu diantaranya.
Yang keempatnya yaitu kita harus bisa memberikan nilai lebih kepada mereka. Dalam arti nilai lebih di sini kita di jam kerjanya kita, kalau yang lain bukannya cuma 12 jam ya kita 24 jam. Itu ada nilai lebihnya. Jadi ciptakan nilai lebih di usaha Anda. Apa nilai lebihnya? Kalau saya ada di waktu, kalau yang lain misalnya cuma siang aja bukanya, malam enggak, atau walaupun setengah, kalau saya kadang dilebihin. Ya cobain dilebihin di waktu. Itu diantaranya. Karena pembeli akan merasa nyaman kalau dia mau beli ke warung kita itu buka. Tiap mau beli, buka, enak. Tiap mau beli, buka, enak. Tapi ceritanya beda. Kalau warung kita kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Buka pun kadang nggak lama, buka pun kadang sebentar. Nah itu akan hilang pelanggan kita. Jadi gimana caranya pelanggan supaya tidak hilang? Ya kita harus buka terus. Mau ada yang beli, mau yang enggak, ya buka aja terus. Oke? Mau malas kayak kita, mau apa, buka aja rolling door-nya gitu. Anda malas misalnya jualan, buka aja rolling door-nya. Itu juga masuk sendiri kok. Kalau udah masuk ya pasti kita layanin. Oke? Nah itu diantaranya 4 syarat khusus. Selanjutnya, kita harus bisa memahami 4 syarat utama kalau warung kita mau rame. 4 syarat utama ini diantara yang pertama, utamakan tempat Anda harus strategis. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. Kalau Anda mau buka usaha, harus strategis. Strategis ini ya contohnya seperti ada di pusat kota, contohnya ada di pusat-pusat keramaian, dan biasanya tempat yang strategis ini ada di posisi T. Di posisi T ini jadi jalannya itu T, nah di situ kita buka. Jadi terlihat dari kanan, dari kiri, dan dari depan. Oke, usahakan kalau Anda mau buka usaha di tempat yang strategis. Karena tempat strategis itu menentukan income kita. Tempat yang tidak strategis itu sangat tidak prospek untuk income. Oke, mungkin begitu. Nah, syarat utama yang kedua adalah barang yang kita jual, baik itu produk ataupun makanan, apapun yang dijual itu harus menarik. Dalam arti harus enak, harus bagus, dan tentunya di sini saya sarankan kuncinya ada di kemasan. Jadi kemasan itu harus menarik, harus bagus, meskipun dalamnya biasa-biasa saja, rasanya tuh umum, biasa saja. Tapi kalau kemasannya itu menarik, itu akan mendorong pembeli untuk bisa membeli barang kita. Oke? Nah, itu intinya. Kita harus bisa mengemas suatu produk kita dengan bungkus yang lebih menarik. Dalamnya kadang gimana itu tidak tahu pembeli. Yang penting biasanya pandangan pertama itu lebih menggoda. Jadi pandangan pertama ini, kemasan ini usahakan harus lebih menggoda. Karena kalau pandangan pertama menggoda, ya selanjutnya terserah Anda. Syarat utama yang ketiganya adalah jika warung kita masih tetap kurang maksimal, kurang rame, maka kita harus pakai trik yang ketiga, yaitu memasang banner atau MMT, atau bila perlu kita sebarkan brosur-brosur, ditempel-tempel di tiang listrik, biasanya ada kayak gitu, atau dibagi-bagikan brosur kita di Bang Jo gitu ya, di lampu merah dibagi-bagikan. Karena dengan begitu orang lain akan tahu bahwa kita itu punya produk, bahwa kita itu lagi jualan, bahwa kita itu punya tempat jualan A, kita ini punya tempat di jualan B, misalnya seperti itu. Nah, dan itu penting sekali. Jadi begini, jadi diusahakan MMT yang kita buat atau banner yang kita buat itu harus terlihat besar, harus terlihat jelas, terlihat besar. Kenapa? Karena MMT yang besar atau banner yang besar itu menandakan perusahaan kita besar. Jadi kalau mau bikin MMT jangan tanggung-tanggung, besar sekalian kayak saya itu 11 meter panjangnya, ibaratkan seperti itu. Karena dengan begitu kita akan terlihat lebih besar. Perusahaan besar itu tergantung dari MMT-nya. MMT besar itu akan terlihat besar walaupun perusahaannya tidak besar. Setidaknya orang lain melihat perusahaan kita terlihat besar. Itu saran dari saya. Oke. Nah, seandainya syarat utama 1, 2, dan 3 masih kurang maksimal, saya sarankan syarat yang keempat itu kita
memakai sistem online. Kita harus memakai sistem online karena di zaman sekarang itu sangatlah penting usaha itu pakai sistem online. Apalagi kita buka usahanya tempatnya tidak strategis. Itu dianjurkan sekali kita buka online ya. Karena online itu akan mendukung kita supaya bisa laku jualan kita, oke? Di antara online ini kita bisa pasang GoFood, kita bisa pasang WiFi, tentunya kita bisa diiklankan di Facebook atau di IG, bahkan bila perlu kita promosikan di YouTube. Nah, seperti itulah. Karena online ini sosial media penting sekali untuk membantu usaha Anda. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan setelah Anda tahu 4 syarat khusus dan 4 syarat utama ini, mudah-mudahan warung Anda jadi rame. Saya doakan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam buat semuanya. Salam dari saya, A.A. Teatil.